Profesor Nurhati. Saya mohon Anda jangan takut di UGM. Saya orang NU, saya orang Banser, siap mendukung gerakan Saudara Profesor Nurhati. Jangan takut, maju terus. Berubah menjadi hijrah yang bersifat sangat politis. Dia dimaknai sangat politis. Ini terutama dipengaruhi oleh ajaran Salafi yang radikal. Dibuka bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam kondisi yang seperti ini, mari kita tetap di rumah, jangan kemana-mana. Semoga saudara-saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak sesuatu kurang apa, dan ikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah dan apa yang dianjurkan oleh MUI. Kita sudah sepakat mengikuti aturan pemerintah. Terima kasih, saya mohon doanya. Berjumpa lagi dengan KBN Nusantara, Wong Ngapak dari Banyumas. Dengan ini saya begitu melihat videonya Profesor Nurhati, saya sangat terkesan sekali bahwa beliau adalah seorang yang masih muda, berpandangan luas, kader dari Nahdlatul Ulama. Saya melihat dari apa yang beliau sampaikan tentang mengenai kampus-kampus yang harus hilang dari sifat-sifat radikal. Sifat-sifat radikal yang ada di Indonesia ini tentu saja sudah mengarah kepada sebuah makar kepada pemerintah yang sah. Jadi saya sepakat sekali bahwa semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke tentu saja harus berakhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang senantiasa membawa Islam dan Islam yang rahmatan lil alamin. Tidak dengan mudah mengkafirkan orang lain, tidak dengan mudah menyalahkan orang lain, tapi membenarkan dirinya sendiri. Dalam kasus ini, konteks ini, pendapat dari Saudara Profesor Nurhati dari UGM, saya sangat mendukung sekali apa yang disampaikan oleh Profesor Nurhati, bahwa kampus ya harus menunjukkan bahwa kampus adalah tempat orang-orang yang berintelektual tinggi, orang-orang yang cerdas, orang-orang calon pemimpin negara ini, calon penerus bangsa ini harus bersikap moderat. Semua bentuk radikalisme yang terjadi di Indonesia itu bukan semata-mata karena mereka itu orang di samping orang bodoh, tentu mereka berkeinginan mengganti dasar negara Republik Indonesia dari Pancasila menjadi Khilafah Islamiyah. Nah, ini tentu saja sangat berbeda sekali dan sangat bertentangan sekali dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kami sebagai rakyat Indonesia jelas sudah tidak bisa menerima dengan adanya gerakan radikalisme yang terjadi di Indonesia ini. Kampus tidak boleh sama sekali ditempati mereka yang punya sifat iri dengki, yang punya sifat serba pemarah, yang punya sifat serakah, yang punya sifat selalu membenarkan dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain. Hal ini tentu sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila dan sudah melakukan tindakan yang tidak terpuji. Mereka bukan orang-orang berintelektual tinggi, mereka bukan orang-orang cerdas, tapi mereka adalah gerombolan orang-orang yang bodoh, yang selalu menggunakan agama untuk tameng, yang selalu menggunakan Allah untuk bemper, yang selalu bicara tentang Quran dan hadis, tapi aslinya Quran dan hadis sama sekali tidak mengetahui secara baik dan benar. Karena mereka tidak ngaji dengan benar, ngomong yang ngalor ngidul yang tidak jelas. Hal ini tentu menunjukkan akhlak mereka, bahwa akhlak mereka itu aslinya akhlak-akhlak yang bejat, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Saya sepakat dengan Profesor Nurhati bahwa kampus harus menjadi tempat yang sejuk, tempatnya orang-orang yang cerdas, orang-orang berintelektual tinggi,
orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, dan menjadi orang-orang yang taat dengan semua aturan negara yang ada. Kita ini di Indonesia sudah nyaman. Di Indonesia sebenarnya tidak ada konflik kalau para kadrun dan orang-orang yang anti NKRI itu tidak banyak congor ya, tidak banyak ngoceh, tidak banyak berkoar-koar yang tidak jelas. Mereka hanya sekali saja tujuannya mengganti dasar negara, dan ini sangat membahayakan sekali. Maka dari itu saya mohon kepada pihak yang berwajib untuk segera menyeleksi aturan-aturan yang jelas, bahwa sebaiknya orang-orang yang berpendidikan tapi berakhlak radikalisme harus di-DO atau dikeluarkan dari kampus. Karena kampus adalah tempat pendidikan, tempat penerus bangsa ini, tempat para calon pimpinan negara ini. Tidak boleh dibiarkan orang-orang yang beraliran radikalisme. Tampaknya hijrah ini seringkali disalahpahami oleh anak-anak muda muslim perkotaan. Hijrah yang tadinya bersifat transendental dan spiritual berubah menjadi hijrah yang bersifat sangat politis. Dia dimaknai sangat politis. Ini terutama dipengaruhi oleh ajaran salafi yang radikal. Itu diambil dari doktrin al-wala wal-bara. Al-wala itu artinya loyal, cinta, senang, mendukung orang-orang yang satu paham, satu pikiran, satu aliran. Sementara bara itu artinya menjauhi, membenci orang-orang yang tidak satu paham, tidak satu aliran, tidak satu keyakinan, dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian dari doktrin al-wala wal bara itu dunia dibelah menjadi dua, dunia jahiliyah dan dunia non-jahiliyah. Dunia jahiliyah itu dianggap dunia yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan bid'ah, dan lain sebagainya. Lalu dunia non-jahiliyah itu sebaliknya, dunia yang penuh dengan rahmat, kasih sayang, dan seterusnya. Itu yang digambarkan secara politis. Akhirnya dari doktrin al-wala wal bara itu tadi, banyak anak-anak muda yang terjebak ke dalam pemikiran yang sesat. Mereka akhirnya membenarkan doktrin hakimiyah. Nah, doktrin hakimiyah itu doktrin yang menyatakan bahwa tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Tapi dimaknai secara sangat sempit, yang akhirnya membawa mereka ke dalam jurang kekerasan. Menggunakan doktrin jihad, tapi sebenarnya adalah diliputi oleh hawa nafsu untuk menebar permusuhan, untuk menebar radikalisme dan juga terorisme. Maka momen Ramadan kali ini sebaiknya kita gunakan, terutama bagi anak-anak muda muslim perkotaan, untuk kembali ke hijrah dalam pengertian spiritual transendental. Jangan terjebak pada hijrah yang bersifat politis. Jauhi hijrah yang bersifat politis, akhirnya membawa kita ke dalam radikalisme dan seterusnya. Nabi itu adalah orang yang mulia, yang membawa Quran dan hadis untuk kedamaian masyarakat dunia secara umum. Tapi dengan pemahaman-pemahaman mereka yang tidak ngerti tafsir, tidak ngerti ilmu hadis, dan tidak ngerti ilmu Quran, mereka selalu menerjemahkan Quran dan hadis sesuai kehendaknya sendiri. Apalagi bicara tentang ilmu alat, sama sekali kosong, sama sekali tidak paham. Maka dari itu kampus harus menjadi tempat yang sejuk. Kampus harus menjadi tempat orang-orang Islam yang moderat. Kampus harus menjadi pengayom. Kampus harus menjadi payung untuk bangsa di Indonesia ini yang beraliran moderat. Siapapun yang beraliran radikal, siapapun yang mereka selalu mengatasnamakan agama, itu adalah penipu. Itu bukan orang-orang yang baik, tapi itu adalah para bajingan-bajingan yang selalu mengatasnamakan Islam, dibawa ke kampus untuk memengaruhi yang lain. Saya harap kepada semua rektor yang ada di seluruh Indonesia, perguruan tinggi maupun swasta, untuk menghancurkan aliran-aliran yang beraliran radikalisme. Ini sudah tidak sesuai lagi dengan aturan negara yang sah di Indonesia. Negara ini didirikan adalah negara yang bertujuan untuk mencapai baldatun thayyibatun warabun khafur fid dini wal akhirah. Ini jangan sembarangan memasukkan kampus menerima mahasiswa-mahasiswa yang beraliran radikal. Tolong kepada rektor dari Sabang sampai mereka, saya mohon sebagai rakyat kecil saya menyuarakan dalam hal ini untuk menolak semua bentuk radikalisme yang ada di Indonesia, apalagi yang di kampus. Semuanya dibabat habis, tidak boleh hidup di Indonesia.
bila perlu dibabat dengan peluru, diberontok dengan peluru, habisi mereka, tidak boleh hidup di Indonesia. Sama sekali mereka itu adalah orang-orang yang sok alim, berarti mereka adalah gerombolan orang-orang yang sesat, tapi selalu mengatasnamakan Islam. Ini tentu sudah tidak bisa diterima oleh semua pihak. Rakyat Indonesia sudah sepakat negara ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sampai kiamat, ila yaumil kiamat, insya Allah tidak akan ganti. Dan siapapun, buktikan saja, yang akan memusuhi Nahdlatul Ulama tidak pernah akan sukses. Dan mereka yang selalu memusuhi orang-orang Nahdlatul Ulama dan selalu memusuhi NU, insya Allah akan hancur lebur berkeping-keping dan tidak akan berbentuk lagi. Semua akan tersapu dari bumi Indonesia, tidak boleh hidup di Indonesia. Saya minta kepada pihak yang berwajib untuk bisa menyeleksi semua gerakan-gerakannya Indonesia yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila harus dibabat habis, harus dikikis habis, harus dibersihkan dari bumi pertiwi ini. Tidak boleh hidup satu orang pun, harus lenyap dari Indonesia. Tidak dibenarkan hidup kalau tidak sepakat dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air yang sepaham, yang taat dengan pemerintah yang sah, monggo kita bersama-sama selalu menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke untuk kemakmuran kita bersama, menuju ridho Allah, menuju kita bersama agar bisa bahagia di dunia, bahagia di akhirat nanti. Jangan sekali-kali menjelekkan keyakinan orang lain. Ini sudah bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya tidak terima kalau ada kelompok gerombolan yang selalu menjelekkan agama lain, yang selalu menjelekkan kepercayaan orang lain, apalagi selalu memusuhi NU. Jelas bukan orang yang cinta NKRI, tapi mereka adalah orang-orang yang anti NKRI, anti Pancasila dan anti Undang-Undang Dasar 45, harus disapu bersih dari bumi pertiwi. Dan kepada saudara Profesor Nur Hadi, saya mohon Anda jangan takut di UGM. Saya orang NU, saya orang Banser, siap mendukung gerakan saudara Profesor Nur Hadi. Jangan takut, maju terus. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ya, jika kalian di like and subscribe ke nang channel KBN Nusantara. Ngesuk ketaraan ini kak ya.